Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PGSDB semester 3 yang beranggotakan Model Problem Based Learning. Tahap 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Langkah kegiatan yang pertama, guru menyampaikan tujuan materi pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan secara sekilas tentang keragaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik tentang permasalahan. Yang keempat, guru membantu siswa menentukan apa saja permasalahan keberagaman di lingkungan sekitar. Tahap 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Langkah kegiatan yang pertama, guru membantu siswa mendefinisikan dan mendeskripsikan terkait masalah keberagaman. Yang kedua, guru membagi kelompok belajar. Yang ketiga, guru menentukan permasalahan setiap kelompok. Yang keempat, guru memastikan setiap kelompok memahami tugas yang diberikan. Tahap 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Langkah kegiatan yang pertama, guru membagi siswa menjadi kelompok dan membagikan pegangan materi. Yang kedua, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data ataupun bahan selama proses penyelidikan. Yang ketiga, guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan mengkaji hasil karya. Langkah kegiatan, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Selanjutnya, guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Selanjutnya, guru berkeliling mencermati siswa bekerja, menyusun laporan hasil diskusi, dan memberi bantuan bila diperlukan. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok, memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Lalu guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan mandiri. Project Based Learning. Tahap 1. Penentuan proyek. Pertama, guru menentukan tema masalah. Kedua, guru menentukan topik masalah terkait bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketiga, guru menentukan proyek yang ingin dibuat, yaitu proyek sapu lidi. Tahap 2. Perencanaan proyek atau penyelesaian proyek. Yang pertama, langkah-langkah terhadap pembuatan proyek. Seperti ambil daun kelapa, kemudian dibelah menjadi 3 bagian dan hanya mengambil batang tengah daun kelapa tersebut. Setelah itu, diikat dengan memakai karet atau ban motor. Yang kedua, guru menjelaskan alat dan bahan sebelum membuat proyek. Ketiga,
Guru mengarahkan siswa dalam perencanaan atau penyelesaian proyek. Tahap 3, penyusunan jadwal perencanaan proyek. Yang pertama, peserta didik menentukan alat dan bahan pembuatan sapu. Yang kedua, peserta didik menentukan cara pembuatan. Ketiga, peserta didik membuat sapu bersama-sama. Keempat, peserta didik saling mengamati apakah yang dibuat sudah rapi dan mengecek apakah ada barang yang kurang lengkap. Yang kelima, peserta didik membuat sapu lidi masing-masing sesuai dengan kreativitas. Penyelesaian proyek dengan fasilitas monitoring guru. Yang pertama, guru membantu siswa yang kesulitan terkait pembuatan proyek. Guru membantu memantau aktivitas siswa dalam pembuatan proyek. Guru memantau apakah semua anggota kelompok terlibat dalam pembuatan proyek. Guru merencanakan langkah-langkah penyelesaian proyek dari awal hingga akhir. Dan untuk para siswa, mengidentifikasikan langkah-langkah serta teknik pembuatan produk sampai produk jadi. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Yang pertama, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Peserta didik membicarakan kelayakan proyek yang terjadi, dibuat dan membuat laporan produk untuk dipaparkan kepada orang lain. Setiap peserta didik memaparkan laporan dan peserta lainnya menanggapi. Yang keenam atau yang terakhir adalah evaluasi proses hasil proyek. Yang pertama, memeriksa kekurangan akan proyek yang telah dibuat, berdiskusi hasil akhir yang telah dicapai, dan yang terakhir yaitu menjadikan proyek sebagai tolak ukur akan kelemahan atau kekurangan terhadap proyek. Model pembelajaran inquiry. 1. Stimulasi, memberikan rangsangan atau orientasi. Guru memberikan penjelasan yang mengundang pertanyaan tentang ekosistem. Guru menyuruh siswa membaca buku terkait ekosistem. Guru menjelaskan sekilas tentang materi ekosistem. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan hipotesis. 3. Data collection atau pengumpulan data. Peserta didik diminta mengumpulkan hasil observasi melalui pengamatan mereka terhadap ekosistem. Peserta didik ditugaskan untuk berdiskusi tentang keterkaitan ekosistem dengan keseimbangan lingkungan. Peserta didik berdiskusi tentang macam-macam jenis ekosistem yang ada di bumi dan mengkaji masalah yang telah diidentifikasi. Data processing atau pengolahan data. Pertama, guru menjelaskan tentang ekosistem. Kedua, guru memberitahu siswa untuk melakukan observasi tentang ekosistem. Ketiga, memberikan tugas ke siswa untuk mengumpulkan data tentang ekosistem itu sendiri. Selanjutnya, verifikasi atau pembuktian. Siswa diarahkan pada pembuktian teori. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan pemeriksaan untuk pembuktian apakah hipotesis yang ditetapkan, apakah hipotesis tersebut terjawab atau tidak. Dan yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Pertama, peserta didik secara mandiri menyimpulkan hasil ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan.